Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Cilegon kepetuk malih sama saya MB Fauzi di acara Talkshow Cilegon TV. Tema kali ini kita akan membahas satu hal yang saya yakin ini sangat akan menarik karena ini berkaitan dengan kasus penculikan anak yang terjadi di awal tahun 2023 kemarin dan ini sempat viral ya. Dan Polres Cilegon ini berhasil menuntaskannya kurang dari 3 pekan. Nah, untuk membahas seputar pengungkapan penuntasan kasus penculikan anak yang menurut saya ini sangat membahagiakan sekali ya, gemilang sekali ini, kita akan berbincang, sudah hadir di studio Cilegon TV Mbak atau Ibu saya nyebutnya? Mbak ya, Mbak Ifda Eka Rifka. Beliau adalah Kanit 4 di Satreskrim Polres Cilegon. Assalamualaikum Mbak Eka. Terima kasih sudah hadir di studio Cilegon TV. Yang pertama nih saya mau yang selamat dulu. Terima kasih banyak ini mewakili masyarakat Cilegon ya atas kinerja Polres Cilegon yang sangat luar biasa. Karena kalau di film-film dan di kenyataan juga penculikan tuh nggak mudah ya menuntaskannya. Iya, betul. Iya. Dan biasanya ya tadilah ada banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah ini bagaimana awal dari Satreskrim Polres Cilegon menerima kasus penculikan anak ini? Apakah laporan dari orang tua, dari masyarakat, dari pemberitaan, atau dari mana, Mbak Eka? Mungkin saya jelaskan, Bapak izin. Jadi kami itu lihat di medsos bahwa viral penculikan anak itu. Oh, dari medsos dulu? Ya, dari medsos dulu. Terus Kasatreskrim bersama tim langsung mendatangi keluarga korban ke rumahnya. Oh, jadi itu bahkan belum sempat belum ada keluarga aja belum sempat melaporkan. Baik, itu kan kejadian tanggal 2 ya. Nah, itu di sudah ke rumah keluarga korban itu tanggal berapa? Kita tanggal hari itu juga atau besoknya misalkan? Besoknya, tanggal 3. Tanggal 3, ya. Tanggal 3-nya kami ke sana dipimpin oleh Kasatreskrim langsung. Langsung dibikin laporan, langsung dilakukan penyelidikan, kita bikin tim dulu. Berapa orang timnya yang diterjunkan khusus untuk kasus ini? Semuanya sebenarnya 35 orang. Tapi yang banyak ya. Ada tim Cilegon, ada tim Jakarta gitu. Oh, tim Jakarta itu apakah dengan Polda DKI atau Polda Banten juga? Oh, Polda Banten juga. Ya, sama Polda Banten. Kita minta bantuan juga ke Polda Banten. Ya. Terus kita menelusuri, menyelidiki terkait si pelaku itu kan. Udah gitu. Dari mana nih awal langsung ada kecurigaan terhadap pelaku? Apakah dari penuturan kedua orang tua korban? Dari keterangan orang tua korban. Oke. Itu awalnya bagaimana sih, kan si anak ini diculik di sebuah tempat perbelanjaan. Nah, dia sedang sama siapa ke mall tersebut? Katanya itu dari ibu korban itu menerangkan bahwa dia itu masih saudara, jadi saudara bawaan tiri katanya dari bapaknya. Saudara jauh. Gitu. Ya. Jadi tapi dibawa sama dia, maksudnya izin kita mau ke enggak izin. Jadi si ibu korban itu lagi ngasuh anak yang ketiga, adiknya, adik korban ya, Adriana, yang korban namanya Adriana Safitri ya, usianya 4 tahun. Jadi sedang ngasuh, kemudian di rumahnya ya di Jombang Wetan. Nah, kemudian dibawa oleh pelaku. Iya, diajak katanya, ayo kita beli es krim itu. Tapi itu si ibunya nggak tahu berarti diajak oleh itu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu itu. Beli es krim katanya. Beli es krim di mana Om? Gitu. Yang lebih enak di mall aja katanya. Diajak ke mall, kita lihat CCTV-nya juga ada kan dari Mall Ramayana Cilegon itu. Kita penyelidikan dari situ, ada CCTV-nya juga. Iya benar, 2 orang anak sama si pelaku ada di situ. Ada 2 orang anak, yang satu anak lagi? Kakaknya itu. Tapi kakaknya itu disuruh pulang untuk jemput ibunya, diajak makan katanya gitu. Oh gitu. Iya. Jadi memang ini karena masih kerabat, jadi si 2 anak ini, Adriana maupun kakaknya ini tidak merasa diculik ya waktu itu ya. Nggak ada perasaan diculik, masih pikirannya itu positif aja. Baik. Gitu. Dari mana awal tahu bahwa pelakunya adalah kerabat tadi? Apakah ada yang melihat, misalkan tetangga tadi perginya sama Anu, tadi perginya sama ini?
Itu keterangan dari ibunya. Dari Dan ibunya. Kita melakukan Tinggal di mana pelaku? Pelaku Apakah tinggal di dekat? di Jakarta. Kak. Oh, sebenarnya tinggal di Terakhir Jakarta. Baik. Kemudian setelah ada di CCTV segala gitu, apa yang terlintas di tim Satreskrim? Apakah ini trafficking atau bagaimana intuisinya nih, feelingnya ini kayaknya jadi pengemis atau apa misalkan? Pertama trafficking ya kita itu. Oh langsung apakah khawatirnya trafficking. Iya, Karena kalau trafficking gawat ya biasanya ya itu. Takutnya itu, tapi kita dengan penyelidikan terus. Karena si pelaku itu nggak bawa HP juga, jadi yang kita agak lambat gitu kan. Untuk ini gimana untuk mencarinya itu gitu kan sampai ke. Oh karena kalau pakai dia bawa HP lebih mudah. Lebih mudah. Oh iya. Gitu, untuk hati-hati tuh berarti HP ya. Gampang dicari sama istri dicari kalau ada di Karena mana. mereka hubungan sama ibunya korban itu lewat messenger itu, Pak. Jadi kita melacaknya dari situ juga. Ternyata dia enggak menggunakan lagi gitu kan. Pelaku inisialnya inisial pelaku, nama pelaku? Nama pelaku inisialnya itu HS. HS. Usia berapa? Usia 37 ya? HS usia 37. Baik, dia apakah memang ini sering melakukan modus seperti ini atau ini baru pertama kali? Baru pertama ini. Baru pertama kali. Tapi niatnya memang ingin mengeksploitasi si korban ya? Niatnya dia itu biar ada teman ngomongnya. Gitu. Untuk keterangannya biar ada teman, banyak yang mengasihani. Oh. Gitu. Jadi tapi dia ke ibunya tidak minta tebusan atau apa nggak ada? Tidak ada. Baik, saya sebelum ke arah motif balik lagi ke yang tadi. Mengapa kemudian timbul ini kayaknya dibawa ke Jakarta gitu? Kenapa nggak ke Rangkas gitu? Kenapa nggak Pekan Pandeglang gitu? Misalkan dari intuisi dari aparat ini langsung ke Jakarta nih apa kira-kira penyebabnya? Karena kita itu ngelihat dari keseharian korban, keseharian pelaku maaf. Ya. Keseharian pelaku dia banyaknya beraktivitas di daerah Jakarta. Sebagai pengamen? Bukan, sebagai pertama itu sopir. Oh. Terus pernah jadi karyawan di itu toko plastik juga. Oh, jadi langsung ini Jakarta, pasti dibawa ke Jakarta. Baik. Daerah mana yang langsung disasar gitu? Pertama di Kota Tua. Kita di Kota Tua terakhir. Keterangan dari ibu korban itu, kita selama 9 hari di sana, tim Satreskrim. Berapa orang? Yang di sana itu ada 30. 30? Siap. Berarti siang, malam, pagi, subuh itu gimana itu? Kan betul-betul betul-betul sangat ini diprioritaskan sekali. Oh, jadi memantaunya juga misalkan tidur di mobil tim itu. Iya, tidur di mana aja, istirahat juga paling merem-merem. Kita tepuk gitu tangan dulu dong nih untuk tim Polres Cilegon nih. Kan nggak mudah juga ya. Itu kan sesuatu hal yang tidak bisa diduga ya. Ada berapa tempat itu di Jakarta yang diubek-ubek itu kurang lebih? Tangerang juga ada karena Tangerang juga. Terakhir itu dia menjual HP-nya itu di Tangerang itu. Oh. Kita ke Tangerang juga, Jakarta keliling aja, wilayah Jakarta dikelilingin gitu. Iya. Oke, ketika pas pada akhirnya ketemu siapa nih yang menemukan langsung, wah itu dia gitu. Pertama itu tim patroli dari jalan kaki. Dari, ada polsek juga dari polsek setempat. Katanya jam Rabu 25 Januari pukul 2 dini hari. Iya, betul. Sedang lagi ngapain tuh si pelaku? Lagi ngobrol bersama teman-temannya di situ. Itu banyak orang-orang pengemis yang pada istirahat di depan ruko-ruko gitu, Pak. Oh, mereka memang semua homeless ya, anak-anak jalanan gitu aja gitu. Dan korban ada di situ saat itu? Ada. Korban lagi jalan-jalan gitu, bolak-balik gitu, lagi mainan. Kita ngelihatnya itu si pelaku itu dari bajunya itu jaket sweater warna hijau. Masih pakai itu. Cirinya dari situ. Kayaknya itu si pelaku pas di. Itu kebayang ya. Ini betapa antara deg-degan, senang gitu ya. Dan si korban saat itu sedang ada di situ juga. Ada di situ juga. Baik. Ketika penangkapan apakah terjadi perlawanan atau bagaimana?
Mm, nggak ada. Nggak ada. Iya. Korban saat itu dalam kondisi yang untuk Adriannya, bocahnya ini gimana kondisinya saat ditemukan? Dia kelihatannya itu sangat lelah, kecapean gitu, sama kayak kelaparan gitu. Oke. Karena kita kasih makan sampai nambah 2 kali makannya itu, Pak. Tapi dia ketika ditanya oleh aparat pasti ditanya langsung, dia sadar kalau dia diculik? Belum sadar. Oh, belum sadar. Jadi dia ada rasa ketakutan. Kalau sama laki-laki itu dia ada rasa ketakutan. Oh, jadi mungkin dikasih mungkin ya, ada semacam teror mental mungkin begitu juga. Iya. Jadi si anak itu nurutnya dalam tanda kutip ya Iya. berarti. Selama sekitar 3 pekan itu, pelaku dan korban itu tinggal di jalanan saja gitu. Iya. Keterangan dari pelaku di jalanan, kadang di masjid katanya untuk mandiin si korban itu, dia mandiinnya di masjid. Baju gitu digantiin atau tetap masih pakai baju yang sewaktu dia diculik? Baju waktu kemarin kita cek itu ada 4 baju setel. Oh, 4 jadi baju. mereka sudah disiapkan. Ada. Baik, apakah tim Polres waktu itu ketika mengamankan, apakah ada misalkan tanda-tanda kekerasan seksual atau Tidak ada. tidak ada? Alhamdulillah ya. Jadi ini betul-betul dieksploitasinya untuk kepentingan mencari uang dengan cara mengemis tadi. Iya, betul. Baik, itu langsung ketika pas ditangkap, diamankan, anaknya tadi sempat makan sampai 2 kali saking lapar, itu langsung dibawa ke rumah atau bagaimana? Langsung dibawa ke Polres Cilegon. Jadi dihubungi orang tuanya, nunggu di Polres. Orang tuanya nunggu di Polres. Oh, baru itu kita yang orang tuanya serahkan. langsung sujud syukur Iya, itu ya. Itu kebayang ya betapa leganya. Kayaknya tim juga itu langsung mengharu biru mungkin sambil membawa si Iya, Adriana. Ya. Jadi kayaknya plong banget gitu anggota Satreskrim itu kan. Soalnya banyak kasus-kasus yang sudah Betul. diabaikan, dihususkan untuk penculikan itu dulu. Iya. Nah, itu sebetulnya kalau secara SOP kan ini 3 pekan ya. Memang dari Satreskrim instruksinya cari terus sampai ketemu atau bagaimana? Karena kan berarti kan Satreskrim sampai 3 pekan nih di Iya, Jakarta. betul. Instruksinya seperti itu. Iya. Cari terus berapapun lamanya gitu. Siap. Atau ada kan misalkan kalau SAR itu ada batas waktu juga ya. Ada. Nah, kalau ini instruksinya memang Betul, cari terus sampai dapat. Kalau tidak dapat, kata Kapolres itu, jangan pulang dulu ke Polres. tepuk tangan dong. Dan alhamdulillah ya, memang Mbak Eka sendiri di kasus ini seperti apa perasaannya? Perasaannya sangat bahagia itu ya, bersyukur bisa terungkap kasus ini gitu. Baik. Satu lagi, Pak Wali kemarin memberi penghargaan kepada 21 tim ya yang terlibat di pengungkapan kasus penculikan anak ini. Tanggapan Mbak Eka terhadap penghargaan dari Wali Kota ini? Saya sangat berterima kasih mewakili Satreskrim karena itu sebagai motivasi untuk anggota Satreskrim Polres Cilegon dapat penghargaan dari Pak Wali dan untuk motivasi lagi bekerja ke depannya lebih giat lagi, lebih keras lagi, mungkin itu. Baik, dan untuk menutup talkshow kita kali ini, untuk mencegah hal yang seperti ini terulang, silahkan disampaikan semacam saran, mungkin himbauan kepada para orang tua di luar sana agar kasus ini tidak terulang. Silahkan Mbak Eka. Ya, kepada orang tua yang mempunyai anak, mungkin kami dari Polres Cilegon memberikan himbauan, jangan terlalu percaya, walaupun itu orang dekat sekalipun, kita harus tetap memantau anak kita agar tidak terjadi, tidak terulang kejadian yang seperti kemarin itu, penculikan. Mungkin itu dari saya. Itu mohon dicamkan ya, wanti-wantinya dari Mbak Eka. Oh, satu lagi, untuk kasusnya sendiri si pelaku tadi saat ini sedang diproses hukum. Iya, sedang diproses. Jadi meski tanpa ada laporan dari orang tua pun ini sudah masuk kategorinya kan penculik ya. Iya, betul. Jadi diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Baik, Mbak Eka, terima kasih banyak sudah hadir di studio Cilegon TV. Sekali lagi selamat atas keberhasilannya. Kami masyarakat Kota Cilegon juga sangat berterima kasih ya Polres Cilegon. Tadi makanya saya bilang ini 3 minggu ternyata instruksinya langsung seperti itu ya. Jangan pulang
sebelum dapat. baik. Pemirsa Cilegon TV, Wong Cilegon, demikian perbincangan kami tadi dengan Mbak Eka. Semoga apa yang kami perbincangkan tadi ada manfaatnya bagi kita semua, terutama dalam mengantisipasi kejahatan berupa penculikan anak di Kota Cilegon. Jangan sampai ada lagi ya, Iya. Mbak Eka ya. Terima kasih. Saya Maulana Wahid Fayuji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.